Jadi tradisi sejak 1000 tahun lalu, terkuak satu aksesori yang tak pernah ditinggalkan Ratu Elizabeth II. Selalu ada hal yang menarik dari keluarga kerajaan Inggris, tak terkecuali penampilan tiap anggota dari kerajaan Inggris yang kerap jadi sorotan di berbagai momen. Misalnya saja penampilan dari Ratu Elizabeth II yang selalu sukses curi perhatian. Untuk setiap tur kerajaan diperlukan lemari pakaian baru dan penampilan terbaik. Tetapi pada sebagian besar acara pertunangan anggota kerajaan, Ratu terlihat mengenakan satu barang yang sangat istimewa dan dia telah melakukannya sejak naik tahta pada tahun 1952. Ratu hampir selalu memakai perhiasan mutiara. Ia hanya menukarnya dengan berlian di acara paling formal. Mutiara adalah tradisional untuk Ratu sejak 1000 tahun yang lalu. Tidak pernah ada ratu yang tidak memakai mutiara. Perhiasan ini langka, indah dan berkilau, dan semakin digunakan semakin berkilau jadinya. Ratu memiliki sejumlah kalung mutiara yang berbeda sebagai bagian dari koleksi perhiasan pribadinya yang sangat banyak dan beragam. Namun sang ratu dikenal menyukai desain klasik 3 unta yang terbuat dari mutiara yang merupakan pusaka keluarga. Itu adalah kalung yang menurutnya tepat. Dia ingin memakai mutiara setiap hari seperti yang dilakukan ibu dan neneknya sebelumnya, ungkapnya. Dia tidak akan memakai kalung berlian untuk pergi ke makan siang untuk amal. Sudah menjadi tradisi bahwa seorang wanita akan memakai mutiara di siang hari, lanjutnya. Tak hanya menggunakan mutiara sebagai aksesoris wajib dalam pakaian sehari-hari sang ratu, tapi ratu juga terkenal karena tasnya. Ia telah lama menggunakan brand tas tangan berbasis The Midlands Loaner. Selama masa pemerintahannya, sang ratu seringkali terlihat memegang salah satu tas ikonik dari merek tersebut. Menurut beberapa laporan, jumlah tas Loaner yang dimiliki ratu berkisar ratusan. Obsesi dengan mereka ini dimulai dengan almarhum Ibu Suri, dan dia memberi putrinya tas tangan Loaner. Namun ratu tidak akan mengenakan tas Loaner dengan sembarangan dan memiliki persyaratan sendiri saat memilih tas mana yang akan dijadikan koleksi pribadinya. CEO Loaner, Grell Bertmer, mengatakan kepada Daily Mail pada tahun 2018, dia, sang ratu, tidak merasa berpakaian lengkap tanpa tas tangannya, ujarnya. Tapi jika ratu tidak menyukai apa yang kita buat untuknya, dia tidak akan memakainya. Dia pasti tahu apa yang dia inginkan, imbuhnya. Bertmer menambahkan, dia suka pegangan yang sedikit lebih panjang sehingga tidak tersangkut di pakaiannya saat dia menyapa orang. Dia tidak tertarik dengan strap bahu, resleting atau partisi. Kami menggunakan bingkai di tengah sehingga dia bisa menjangkau jauh ke dalam, dan dia menginginkan tali yang bisa dia gunakan dengan mudah untuk membuka kunci dan mengakses isinya, katanya. Dan inilah alasan mengapa perempuan bangsawan kerajaan Inggris selalu memakai topi. Ada banyak hal unik dan menarik dalam kehidupan keluarga bangsawan Inggris. Setiap hal unik tersebut juga seringkali mengandung makna tersembunyi. Salah satunya adalah topi yang selalu dikenakan oleh kaum perempuan di lingkaran keluarga bangsawan tersebut. Nyaris kita tak pernah melihat Ratu Elizabeth tanpa topi di kepalanya. Menurut protokol kerajaan, wanita harus mengenakan topi untuk semua acara resmi. Topi bukan sekedar aksesoris, tetapi bagian dari keragaman demografi yang terpengaruh komposisi etnik, kekayaan, tingkat pendidikan, tingkat lapangan kerja, dan nilai-nilai regional. Hingga tahun 1950-an, jarang sekali ada wanita Inggris yang menunjukkan rambut mereka di depan umum. Sementara itu, keluarga kerajaan selalu berusaha mempertahankan tradisi lama bagi wanita dalam anggota keluarga kerajaan Inggris. Penampilan formal harus selalu dilengkapi dengan topi. Ini adalah ketentuan yang juga dimulai sejak tahun 1950-an. Aturan ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Setidaknya hal itu terlihat bagaimana Kate Middleton sering tampil dengan menunjukkan rambutnya yang begitu indah. Namun, keluarga kerajaan Inggris memiliki tanggung jawab untuk melestarikan tradisi lama yang telah pudar. Sebagai gantinya, dalam setiap acara formal, tradisi mengenakan topi tersebut masih dilaksanakan. Tentunya, hal ini juga digunakan untuk membedakan anggota keluarga kerajaan dengan masyarakat biasa.
Harus ada sedikit perbedaan antara keluarga kerajaan dan rakyat biasa. Tidak dengan cara sombong, tapi apa gunanya keluarga kerajaan jika mereka sama seperti kita, ucap ahli kerajaan Victoria Arbiter. Sementara itu, mengenakan topi saat acara non-formal bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan bangsawan Inggris. Menurut Hilary Alexander, Direktur Fashion The Daily Telegraph, topi juga merupakan bagian budaya yang lahir sebagai bagian dari kekayaan demografi dalam masyarakat Inggris. Ketika menghadiri acara khusus tidak lengkap tanpa topi, kata Alexander. Selain sering memakai topi, ada juga beberapa aturan berbusana keluarga kerajaan Inggris. Menjadi bangsawan kerajaan Inggris berarti harus patuh pada berbagai aturan yang sudah turun-temurun dijalankan dan tidak bisa diubah seenaknya, bahkan oleh ratu sendiri. Termasuk diantaranya adalah aturan berbusana. Banyak aturan tentang apa yang harus dikenakan bangsawan saat melakukan tugas publik. Mereka harus berpenampilan rapi, sopan, dan tentunya elegan. Dari celana pendek Pangeran George sampai busana krem Pangeran William, tersimpan pesan yang ingin disampaikan. Dan inilah alasan mengapa Pangeran George selalu mengenakan celana pendek. Dengan senyumnya yang lucu, menggemaskan, dan gaya busana stylish, George berhasil memenangkan hati ribuan penggemar di seluruh dunia. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dia selalu mengenakan celana pendek? Putra sulung pasangan Pangeran William dan Kate Middleton ini jarang terlihat memakai celana panjang atau celana jengki atau dangerous. Menurut ahli etika William Hanson, ada alasan yang sangat sombong di balik busana pangeran kecil tersebut. Hanson mengklaim bahwa celana pendek pada anak laki-laki adalah penanda kelas atas Inggris. Celana panjang dianggap busana masyarakat pinggiran kota, sesuatu yang tidak perlu dihargai oleh kerajaan. Dia mengatakan kepada The Sun Online, Duchess of Cambridge, Catherine Middleton atau Kate bukan saja perlu memperhatikan busana yang dipakainya sendiri, tapi busana anak-anak mereka juga harus sesuai. Dan menambahkan, Kate harus menemukan keseimbangan antara tradisi kerajaan, warisan dan kebiasaan proletariat lainnya, seperti kebiasaan masyarakat pinggiran kota yang mengenakan celana panjang untuk anak laki-laki. Selain itu, dress code tersebut juga berkaitan dengan sejarah, di mana celana pendek dulu hanya untuk anak laki-laki dan celana panjang untuk pria dewasa. Oleh karena itu, kemungkinan George akan mulai mengenakan celana panjang sekitar usia 7 atau 8 tahun. Selanjutnya, inilah alasan ratu kenapa selalu mengenakan sarung tangan. Ratu Elizabeth II dari Inggris sangat jarang terlihat tanpa mengenakan sarung tangan. Dia biasa menggunakan sarung tangan putih atau berwarna senada dengan tas tangannya. Ratu Inggris perlu mengenakan sarung tangan karena ia berjabat tangan dengan ratusan orang setiap hari. Sarung tangan pun dianggap salah satu cara untuk mencegah penyebaran kuman saat bersalaman dengan banyak orang. Selanjutnya untuk Pangeran William. Pangeran William suka memakai chinos. Duke dan Duchess of Cambridge harus mematuhi dress code saat mereka berada di luar untuk acara formal. Bahkan informal, untuk perempuan gaun sederhana atau trouser timid dengan blazer sudah cukup pas. Sementara untuk pria memilih kemeja berkerah dengan celana chino berbahan katun. William sendiri sering terlihat dengan celana casual, namun tak jarang juga mengenakan jeans. Ahli etiket Grand Herald yang dikenal sebagai The Royal Butler mengatakan kepada BBC, banyak tempat tidak mengizinkan jeans karena mereka masih terlihat sangat santai. Jadi lebih baik bermain aman untuk memilih yang bisa memadukan keduanya. Selanjutnya, Kate Middleton selalu mengenakan perhiasan kerajaan. Sebelum pernikahannya, Duchess of Cambridge tidak terlihat di depan umum mengenakan mahkota atau tiara. Hiasan kepala yang cukup glamor ini biasanya diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah. Mahkota secara tradisional dipakai pada acara formal dan digunakan sebagai penanda status. Aturan lama adalah bahwa topi tidak pernah dipakai di dalam rumah setelah jam 6 sore. Maka saat itulah para wanita mengganti gaun dan mengenakan mahkota atau perhiasan keluarga saat keluar, kata Herald. Dia menambahkan, bagi wanita yang sudah menikah itu adalah tanda status dan menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki suami dan tidak sedang mencari suami. Para pria juga tidak akan mendekati wanita yang memakai tiara.
Selanjutnya, Ratu Inggris selalu mengenakan busana dengan warna cerah. Ratu Inggris jarang mengenakan busana berwarna gelap. Padanan busana berwarna cerah sang ratu adalah topi berwarna senada dan perhiasan. Dia sering memakai satu warna cerah dari pink dan kuning hingga hijau dan biru, dari kepala sampai kaki. Hal ini disebut untuk memastikan dia menjadi daya tarik tersendiri di setiap kesempatan dan dapat dengan mudah dilihat oleh penggemar. Dia juga pernah mengatakan, "Jika saya memakai krem, tidak ada yang tahu siapa saya."